Prinsipnya buatlah rumahmu sehutan mungkin seperti itu ya. Jadi kalau suami aku bilang itu udah terlalu banyak tanamannya, udah terlalu banyak. Menurut gue belum banyak, ini masih sedikit gitu kan. Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Kamu mau ngapain sayang? Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan tanpa kekurangan satu apapun. Teman-teman, di video kali ini, oh ya, perkenalkan buat kalian yang baru mampir, yang baru ngeklik video aku, channel aku, mungkin ngekliknya nggak sengaja atau by recommended YouTube atau apapun lah itu, aku mau ucapkan welcome to the Paulson family. Perkenalkan saya Teddy Susana Paulson, saya baru Batak, saya baru Manulang, saya mempunyai 3 anak, 2 orang anak aku ada di Indonesia, dan yang satu ada di Denmark. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau membayar utang aku karena ada yang teman subscribers aku yang bilang mau memperbanyak dong video ini mengenai tanaman. Nah, oke, kalau begitu saya akan perbanyak. aku akan tunjukin satu-satu. Mungkin beberapa teman-teman yang udah lama menjadi subscriber aku udah tau lah tanaman aku kan, tapi biasa kan Ma ini selalu mempunyai tanaman yang baru dan baru, yang ada beberapa yang udah mati nggak bisa aku selamatkan lagi, ya udah aku taruh ke tempat sampah, intinya seperti itu. Nah teman-teman, nah ini tanaman aku yang ini pasti udah lama banget ya, kalian udah tahu ini juga termasuk tanaman yang bandel, tapi dia tidak suka dengan panas. Makanya kalau aku mau kerja itu jendela aku ini aku tutup tirainya, kalau enggak ini panas membara ke sini ya teman-teman. Jadi tanaman ini dia suka banyak air. Kalau ini kalian siram banyak-banyak nggak masalah, dia nggak bakalan mati karena dia bisa hidup di dua dunia air dan dunia darat gitu kan. Dia kayak krokodil juga ini gitu. Nah kalau itu bunga lili ya, itu aku beli kemarin gitu. Nah lanjut. Oh iya, aku mau perkenalkan juga ini tanaman aku yang ini. Ini waktu musim gugur dia gugur teman-teman. Nah sekarang dia udah mulai bermekaran. Sengaja aku umpetin di sini karena sekarang udah mulai panas di sana. Dia udah mulai daunnya udah mulai numbuh ya teman-teman. Tadinya ini botak, bener-bener botak deh. Padahal aku suka banget ini tanaman ini. Beringin putih ya namanya ya. Nah kalau ini tanaman pertama aku, kalau teman-teman tahu yang video aku sebelumnya, ini tanaman aku yang paling pertama di Denmark. Ini udah umurnya 7 tahun ya teman-teman. Yang ini 7 tahun segede ini. Tadinya kecil banget ini, sekarang udah segede ini. Suami aku sih bilang udah dibuang aja, oh pala lu botak. Emang botak sih laki gue, tapi kan nggak boleh gitu, orang dia hidup subur kok ngapain dibuang, gila. Nah emang suami-suami gitu emang pada ini. Nah kalau ini teman-teman jenis Calathea apa aku kurang ngerti ya, kalau teman-teman tahu ini Calathea apa. Ini baru aku beli kemarin. Aku beli 2 ya teman-teman. Ini harganya 170 kroner. Ya 170.000 ya. Gitu. Kalau potnya ini aku belinya murah aja, ini cuma 100.000 potnya itu ya kan. Gitu. Nah, ini yang hijau tadinya ini ya teman-teman. Tadinya ini aku taruh di sini gitu. Nah, karena di sini matahari, kena sinar matahari, dia melengkung gitu. Jadi tanaman ini paling pantang dengan matahari, dia nggak suka, dia langsung melengkung. Nah, kalian bisa lihat sekarang aku taruh di sini, dia daunnya terbuka ya, melebar gitu. Nah, tapi nanti malam sore dia nguncup gitu. Nah, waktu aku taruh di tempat yang terang itu, dia itu ngegulung terus pagi, siang, sore, malam, kayak ngambek gitu, kayak ketakutan gitu ya. So, akhirnya aku ngerti, kadang-kadang kita harus mengerti juga perasaan tanamannya, Nek, gitu kan. Jangan kita aja yang mau dimengerti. Nah, pas aku pindahin ke sini, dia kayak smile gitu sama aku. Ore, makasih, Mami. Seperti itu kira-kira. Udah cukup gila gue ya kan. Nah, oke teman-teman. Nah, ini yang jenis merahnya. Oh, kalau teh yang apa ini namanya ya? Ya kalau yang itu tadi hijau, yang ini merahnya. Nih aku punya 2 ya teman-teman. Nah ini juga tumbuh subur. Emang
karena di ruangan ini ruangan yang tertutup ini ya teman-teman, bukan tertutup. Ini aku kasih tahu lagi, ruangan ini dia nggak kena matahari, so untuk jenis tanaman-tanaman ini cocok banget di sini. Jenis tanaman keladi-keladian itu ya, si Calathea dan teman-temannya lah ya, gitu. Nah, yang ini teman-teman, yang ini waktu itu aku kan beli masih kecil ya, belum terlalu sebesar ini. Nah sekarang ini daunnya itu numbuh datang baru nih, kalian bisa lihat ini datang baru lagi. Padahal minggu lalu baru datang baru, ada daun baru yang ini. Nah sekarang datang lagi seperti itu. Dia ada 3 pohon ya, 1, 2, 3 gitu. Nah ini subur banget teman-teman. Padahal kalau di toko bunga ini sekarang harganya sekitar 1.800.000 gitu. Padahal waktu itu aku beli cuman berapa ya? Waktu itu aku beli cuma 700.000 gitu. Sekarang udah 1.800.000 kalau segede ini. Kemarin aku lihat di toko bunga tempat aku berlangganan teman-teman. Nih, ini subur banget asalkan dia jangan kena matahari aja. Kalau kena matahari dia udah marah, dia nggak mau, dia langsung lemes-lemes nggak jelas gitu ya teman-teman. Nah, ini tanaman ini aku juga kurang tahu kenapa tadinya rimbun banget. Perlahan-lahan dia kayak gosong-gosong gitu. Jadi beberapa aku guntingin daun-daunnya ya teman-teman, supaya mungkin dia karena dia udah sekitar 3 tahunan ya di pot ini. Jadi kemarin tuh aku renovasi, aku ganti tanahnya, terus aku potongin yang tua-tuanya itu supaya dia lebih bisa survive seperti itu kira-kira ya teman-teman. Nah lanjut ini tanaman ini, kalau ini sih antara bandel dan tidak bandel. Ini sebenarnya nggak masalah kena panas, tapi asal jangan kena panas directly aja. Kalau suhu panas gitu dia nggak masalah teman-teman. Nah ini juga sudah mulai kelihatan besar ya. Waktu aku beli juga masih kecil-kecil, karena aku suka itu ngelihat tanaman itu kalau dia udah besar itu kayak gimana sih, dia kayak seneng banget gitu, bahagia gitu ya. Nah yang ini, nah kalau ini jenis tanaman ini paling bandel juga. Ini nggak masalah kena panas matahari, so don't worry, be happy. Ini gampang banget ngerawatnya ya teman-teman. Sama ini juga, ini aku beli dulu masih kecil, sekarang sudah rindang seperti itu. Nah kalau ini tanaman lidah mertua yang versi mini ini teman-teman, seperti ini. Emang dia nggak perlu disiram banyak-banyak air ya, dia cukup survive. Orang sejenis kayak kaktus gitu dia bisa. Kalau kebanyakan air dia malah busuk teman-teman. Jadi aku siram dia itu kalau bisa 2 minggu sekali, atau ya seminggu sekali, itu udah jangan banyak-banyak. 2 minggu sekali dia nggak masalah teman-teman. Nah teman-teman, ini tanaman ini juga punyaku yang baru aku beli ya teman-teman. Ini daunnya itu bener-bener hijau banget, hijau yang banget ya gitu. Nah ini waktu itu aku belinya harga berapa ini ya, harga 250.000, tapi udah sebesar ini ya, karena ini aku baru beli minggu lalu. Ini daunnya tuh hijau banget, kayak daun plastik gitu loh, padahal ini asli ya kan, tapi aneh gitu menurut aku, unik banget, jenis keladian ini unik banget gitu. Jadi ya aku beli seperti itu ya teman-teman. Next ini tanaman yang ini juga ini sejenis kaktus. Ini nggak perlu banyak-banyak disiram, 2 minggu sekali gitu kan, sebulan 2 kali nggak masalah. Karena waktu itu aku siram dia banyak, seminggu sekali, jadi dia subur banget gitu nih, lihat banyak banget numbuh. Dan kalau kebanyakan air jadi nanti dia tingginya nggak rata ya teman-teman. Nah seperti ini. Ada kemarin satu udah tinggi banget segini, itu kan jelek, dia harus rata ya kan. Nah aku gunting, ternyata dia nggak boleh terlalu banyak siram air dan terlalu subur, nanti jadi panjang, nggak rata panjangnya seperti itu teman-teman. Next lagi, nah ini tanaman aku ini aku beli dari baby banget, dari kecil banget, sekarang udah segede ini teman-teman. Kalian bisa lihat ini seperti apa, ini gede banget. Emang dia butuh space, tempat yang luas ya teman-teman. Jadi aku taruh di sini. Ini potnya juga besar banget. Ini kalau aku jual ini udah sekitar 2.500.000-an. Ini udah ada yang mau beli. Tapi aku nggak mau, karena aku nggak mau jual bunga. Aku tanam bunga itu dari kecil. Istilahnya ini kayak my second baby aku ya, tanaman aku ini.
hiburan aku gitu loh. Nih kalian bisa lihat ini. Begitu dia subur dan happy-nya. Ini disiram seminggu sekali atau 2 minggu sekali kalau lagi holiday nggak masalah. Seperti itu teman-teman. Lanjut yang ini dollar tree-nya. Ini juga dia selalu datang bibit barunya gitu kan. Dia subur dan gampang banget juga. Ini juga nggak perlu disiram seminggu sekali nggak masalah, 2 minggu sekali juga nggak masalah. Ini tipe tanaman bandel ya teman-teman gitu. Yang ini juga nih, ini tipe tanaman bandel juga. Siramnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali nggak masalah ya kan, seperti itu. Aku suka ngeliat daunnya tuh hijau mengkilat ya teman-teman. Kalau yang ini tanaman palem aku ya. Ini dia udah lebar banget, udah besar. Jadi emang tempatnya yang cocok emang cuma di sini karena ini dia nggak masalah kena panas matahari, apalagi lagi sekarang panas itu emang dia perlu juga kena matahari sekali-sekali ya teman-teman. Jadi dia ini emang tipe tanaman yang fleksibel, bisa di tempat teduh, bisa di tempat panas. Nah siramnya seminggu sekali. Nah ini dia yang bikin aku suka itu batangnya itu unik ya, kayak berduri-duri gitu. Padahal ini lembut banget durinya. Batangnya ini lembut banget, sepertinya kasar padahal ini lembut banget. Jadi orang yang mukanya kasar itu belum tentu hatinya jahat ya teman-teman, baik. Contohnya tanaman ini. Urusannya apa? Seperti itu teman-teman. Nah itu tadi dia beberapa tanaman aku ya teman-teman. Jadi prinsipnya aku itu prinsipnya buatlah rumahmu sehutan mungkin, seperti itu ya. Jadi kalau suami aku bilang itu udah terlalu banyak tanamannya, udah terlalu banyak. Menurut gue belum banyak, ini masih sedikit gitu kan. Karena masih ada beberapa tempat itu yang emang nggak bisa ditaruh tanaman. Contohnya kayak dekat heater, itu pasti bakalan mati gosong tanamannya kalau dekat heater. Jadi aku tuh kepengen banget di mana-mana ada tanaman gitu. Biar apa sih, bikin aku pulang kerja capek itu hiburan buat aku, buat mataku tuh refreshing. Aku ngerasa home sweet home, seperti itu kira-kira. Nah oke lah teman-teman, itu tadi buat aku. Kalau tipsnya aku sih nggak ada kasih bibit pupuk apa-apa, cuman air, sudah itu aja. Intinya rutin disiram, dan kalian harus perhatikan juga tanaman mana yang tidak suka di tempat panas dan tanaman mana yang suka di tempat panas, seperti itu. Oke teman-teman, segitu dulu koleksi tanaman aku. Buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih banyak. So see you in next video. Bye.